Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian yang akan bermanfaat bagi keberlangsungan pembelajaran atau kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Judulnya yaitu penggunaan formative assessment untuk mendukung pendidikan inklusif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun latar belakangnya yaitu yang pertama, pendidikan inklusi ini adalah sebagai upaya pemerintah dihadirkan untuk menghadirkan pendidikan yang merata untuk seluruh siswa, termasuk juga kepada siswa yang berkebutuhan khusus atau ABK. Namun kenyataannya di lapangan, sekolah umum seperti kita, penyelenggara pendidikan inklusi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Contohnya, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan ilmu dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, anak ini memiliki kebutuhan khusus apa, lalu berada di level seperti apa, bagaimana cara penanganannya. Nah, ini yang masih menjadi kendala yang dihadapi oleh sekolah umum seperti kita. Nah, apa saja kendalanya selain dari guru yang memiliki pengetahuan tentang inklusi ini masih minim, lalu alat untuk mengidentifikasi itu belum ada, dan media atau fasilitas sekolah yang masih kurang yang bisa digunakan untuk mendukung pendidikan inklusi agar bisa terselenggara dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya melalui formative assessment. Nah, ini dapat membantu kita sebagai guru untuk memahami kebutuhan siswa kita, kebutuhan belajar utamanya. Nah, pertanyaan utama yang lahir dari penelitian tersebut adalah kesadaran akan kesehatan mental membantu individu mengenali tanda-tanda stres atau depresi. Nah, hal ini dapat mendorong orang atau guru mencari tahu bantuan sebelum masalah menjadi lebih serius. Nah, kesadaran ini juga bisa mengurangi stigma seputar masalah kesehatan mental. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data dan evaluasi bukti. Dalam tahap pengumpulan data dan evaluasi bukti ini, sumber datanya sudah jelas. Yang saya gunakan itu adalah dua. Yang pertama, jurnal systematic review yang saya ambil dari Google Scholarship. Dan yang kedua adalah literatur pendidikan inklusi atau literatur abu-abu. Nah, evaluasi yang dilakukan berdasarkan apa? Kredibilitas penulis, relevansi topik, apakah relevan dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Lalu, metode penelitiannya bagaimana? Dan yang terakhir, yang paling penting ini adalah tahun publikasi terbaru, minimal 2 tahun yang paling baru dari tahun sekarang. Nah, selanjutnya apa sih temuan yang bisa kita temukan di dalam penelitian ini? Yang pertama, formative assessment dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi melalui pemberian asesmen formatif ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, guru dapat memantau perkembangan siswa secara rutin melalui asesmen ini, dan siswa menjadi lebih aktif tentunya di dalam kelas. Dan selanjutnya guru dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid.
tidak pukul rata. Misalnya si A yang kebutuhannya secara audio, ada yang secara visual atau gabungan dari audio visual, semuanya sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir adalah penilaian formatif, tentunya membantu pembelajaran inklusi yang ada di sekolah. Nah, di sini lahir tantangan. Apa sih tantangan yang dihadapi dalam menyelenggara pendidikan inklusi di sekolah umum seperti kita? Yang pertama tadi seperti latar belakang adalah kita kesulitan karena keterbatasan ilmu, pengetahuan kita sebagai guru, kita terbatas pengetahuan untuk bisa mengidentifikasi anak kebutuhan khusus tersebut. Nah, lalu tidak semua sekolah bisa menerapkan pendidikan inklusi ini karena keterbatasan guru, keterbatasan fasilitas, lalu keterbatasan dukungan lainnya. Nah, apa dampaknya pada praktik pengajaran? Di sini ada dua dampaknya, dampak terhadap guru dan dampak terhadap sekolah. Nah, dampak terhadap guru adalah bisa guru tersebut memberikan umpan balik secara rutin terhadap siswa. Lalu yang kedua, menyesuaikan. Guru bisa menyesuaikan berdasarkan hasil tes tersebut, berdasarkan hasil asesmen, guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Jadi tidak asal memberikan intervensi. Intervensi atau treatment yang kita berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid. Lalu yang terakhir, memahami kebutuhan individual siswa. Apa artinya di sini? Antara siswa A, B, dan C tentu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, melalui asesmen formatif tadi, kebutuhan itu bisa terpenuhi. Nah, dampak positif untuk sekolah ada 3. Yang pertama, sekolah bisa mendukung guru-guru atau mendukung adanya pelatihan inklusi bagi guru-guru. Yang kedua, mengembangkan budaya inklusi. Mengembangkan budaya inklusi itu artinya di sekolah itu bisa disetting atau diciptakan suasana belajar yang mendukung terlaksananya pendidikan inklusi ini atau ramah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir adalah menyediakan dukungan belajar. Nah, setelah tahu dari hasil asesmen tadi, kita bisa menyediakan dukungan belajar yang tepat kepada murid kita. Yang terakhir adalah kesimpulan. Lalu apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, asesmen formatif bisa mendukung pendidikan inklusi. Yang kedua, penilaian membantu guru memahami kebutuhan siswa. Lalu yang ketiga, guru dan sekolah perlu meningkatkan kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Yang keempat, ini yang perlu kita pahami bersama dan perlu kita sadari, yaitu tanpa adanya kolaborasi dan peningkatan diri dari setiap individu guru, tidak akan mungkin terlaksananya pendidikan inklusi seperti yang diharapkan. Yang terakhir, pendidikan inklusi ini membutuhkan dukungan dari kita semua atau semua pihak, semua elemen yang ada di sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahotoi perumai orkece kue. Oh, alhamdulillah.